Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite. Watashi wa Hikmala Nurfadila desu. Honjetsu daisan juyon oishi desu ka? Daisan jugo yubiku wa doko ni arimasu ka? Daisan juroku dona machi donna tokoro ikano setsume oshan shoshite kudasai. Yang pertama, kita akan menjelaskan bab 34, Oishi desu ka, yang artinya bagaimana rasanya. Dalam bab ini, kita berlatih menyebutkan rasa-rasa makanan atau minuman agar dapat menginformasikan mengenai rasa makanan atau minuman. Kosakata yang pertama mengenai rasa makanan dan minuman. Oishi, yang artinya enak. Mazui, artinya tidak enak. Karai, pedas. Dan amai, manis. Selanjutnya ada kosakata kualitatif. Kualitatif di sini merupakan range atau level dari rasa. Karakunai desu artinya tidak pedas. Amari karakunai desu tidak begitu pedas. Karai desu artinya pedas. Dan totemo karai desu sangat pedas. Catatan: amari ditambah kata sifat ditambah kunai desu yang artinya tidak begitu sesuai dengan kata sifat yang digunakan. Sedangkan menggunakan totemo ditambah kata sifat des artinya sangat sesuai dengan kata sifat yang digunakan. Pola kalimat pada bab 34 ini yaitu kata benda ditambah partikel wa ditambah kata sifat berakhiran vokal i ditambah kunai des. Pola kalimat ini adalah bentuk negatif dari kata sifat berakhiran huruf vokal i. Perubahan i diganti dengan kunai. Contoh, karai menjadi karakunai, oishi menjadi oishi kunai. Untuk contoh kalimat nomor 1, kono ryori wa totemo oishi desu bisa diganti dengan kata yang di bawah menjadi kono keki wa totemo amai desu. Kemudian kono kutsu wa totemo takai desu dan kono komputa wa totemo furui desu. Contoh yang kedua, kono soto ayam wa karai desu diubah ke dalam bentuk negatif menjadi kono soto ayam wa karakunai desu. Contoh berikutnya, kono sukiyaki wa oishi desu. Kono sukiyaki wa oishi kunai desu. Contoh kalimat berikutnya ada dalam percakapan. Ki, kono ayam goreng wa oishi desu ka? Apun menjawab, hai, totemo oishi desu. Jika jawabannya itu merupakan bentuk positif dan jika jawabannya berbentuk negatif, maka menjawabnya menjadi iye amari oishi kunai desu. Contoh percakapannya seperti di bawah ini. A, ojo rari ni wa donna ryori ga arimasu ka? B, mi bakso ga arimasu, mi ayam mo arimasu. A, mi ayam wa oishi desu ka? B, hai oishi desu. A, mi bakso wa do desu ka? B, mi bakso wa amari oishi kunai desu. Bab 35, Yubin kyoku wa doko ni arimasu ka? Dalam bab ini, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis toko, tempat, dan lokasi, serta ungkapan yang menunjukkan letak atau lokasi tempat-tempat agar dapat menginformasikan letak atau lokasi toko atau tempat yang ada di kota kita. Kosakata yang pertama merupakan jenis toko. Panya, yang artinya toko roti. Kutsuya, artinya toko sepatu. Dan hongya, artinya toko buku. Kemudian ada kosakata jenis tempat. Gakko, artinya sekolah. Byoin, artinya rumah sakit. Ginko, artinya bank. Yubin kyoku, artinya kantor pos. Koen artinya taman, gasorin sutando artinya pom bensin, dan kissaten artinya kafe. Berikutnya kosakata lokasi. Mae, depan. Ushiro,
belakang, migi, kanan, hidari, kiri, migi gawa, sebelah kanan, hidari gawa, sebelah kiri, tonari, sebelah, cikaku, dekat, aida, antara, kado, sudut, pojok, atau belokan. Pola kalimatnya sebagai berikut. Kata benda tempat ditambah partikel wa, ditambah kata benda lokasi, ditambah keterangan ni arimas. Pola kalimat ini digunakan untuk menginformasikan letak benda berada. Untuk menginformasikan lokasi, biasanya digunakan nomae atau tonari. Contoh kalimatnya. Yubin kyoku wapan yano maini arimas, yang artinya kantor pos berada di depan toko roti. Contoh percakapan, Yubin kyoku wa dokoni arimasu ka? A. Sumimasen, Yubin kyoku wa dokoni arimasu ka? Yang artinya, permisi, di manakah letak kantor pos berada? B pun menjawab, Yubin kyoku desu ne? Koen no mae, restoran no tonari ni arimasu, yang artinya, oh, letak kantor pos berada di depan taman atau di sebelah restoran. A pun menjawab, koen no mae, restoran no tonari desu ne? Arigatou gozaimasu, yang artinya, oh, di depan taman atau di sebelah restoran. Terima kasih. Untuk catatan, me itu digunakan pada saat mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Pembahasan bab 36, Donna Machi, Donna Tokoro. Pada bab ini, kita akan menyebutkan tempat wisata atau kota-kota di Indonesia, serta ungkapan yang menunjukkan kondisi tempat tersebut agar dapat menginformasikan kondisi tempat wisata atau kota-kota di Indonesia. Kosakata yang pertama, tempat-tempat di Indonesia. Bali, Taman Mini, Pulau Seribu, Bunaken, Lembang, Ciater, Borobudur, dan Tobako atau Danau Toba. Kota di Jepang, diantaranya ada Tokyo dan Osaka. Kata sifat yang berguna untuk menerangkan kota atau tempat wisata antara lain Yumei, yang artinya terkenal, Nikiyaka, artinya ramai, Shizuka, artinya tenang, Kire, artinya indah, Suzushi, artinya sejuk. Sedangkan Tokoro digunakan untuk menyebutkan tempat, meliputi pantai, danau, kota, dan lain-lain. Dan machi hanya digunakan untuk menyebutkan kota. Pola kalimat pada bab ini, yang pertama, menjelaskan kondisi kota atau tempat secara positif, yaitu kata benda tempat ditambah partikel wa ditambah kata sifat i atau kata sifat na ditambah keterangan des. Kata sifat i adalah kata sifat yang diakhiri dengan vokal i, sedangkan kata sifat na adalah kata sifat yang tidak diakhiri dengan vokal i. Contoh kalimatnya, Surabaya wa atsui desu, yang artinya Surabaya panas. Pola kalimat yang kedua adalah menjelaskan kondisi kota atau tempat secara negatif. Kata sifat i, yaitu pola kalimatnya kata benda tempat ditambah partikel wa ditambah kata sifat i ditambah kuwa arimaseng atau kunai desu. Sedangkan kata sifat na, pola kalimatnya yaitu kata benda tempat ditambah partikel wa ditambah kata sifat na ditambah keterangan dewa arimaseng. Kalimatnya yaitu yang menggunakan kata sifat i, atsui, yang artinya panas, ke dalam kalimat menjadi atsuwa arimaseng atau atsuku nai desu, yang artinya tidak panas. Sedangkan contoh kalimat yang menggunakan kata sifat na yaitu nigiyaka, artinya ramai, ke dalam kalimat menjadi nigiyaka dewa arimaseng, yang artinya tidak ramai. Ijo desu. Watashi no happyo wa kore de ouwarimasu. Arigatou gozaimashita.